Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Hadratal muhtaramin, khususon sahibul fadilah Abuya Toha Alawi Al-Hafidh serta Ibu Nyai beserta putra wayahipun Sahibul Fadilah Kiai Imam Mujahid beserta Ibu Soho putra putrinipun Sahibul Fadilah segenap asatid Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Ada Pak Subhan, ada Pak Hasanuddin, ada saya sendiri. Ya, karena satu-satunya penceramah yang tidak disebut oleh panitia itu cuma saya. Apes betul hari ini. Jadi kalau Gus Safa tadi ditembak sama Gus Sofi, saya lebih berat. Ditembak sama Abuya betul. Sekitar seminggu yang lalu saya sudah izin sama Gus Sofi, saya tak cari penceramah yang lain saja lah. Uyah-nguyai laut kan tidak pas. Tapi nampaknya Gus Sofi itu lapor sama Abuya itu. 2 hari kemudian ada santri diutus Abuya tidak boleh ganti, wassalam. Segenap khatimin dan khatimat berbagai kitab yang tadi sudah ditampilkan di panggung ini yang berbahagia, alhamdulillah kita awali bahwa malam hari ini kita semua mau tidak mau harus bersukacita. Ini yang pertama. Kenapa? Karena rangkaian kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren At-Thahiriyah khususnya di Madinah secara formal itu sudah membuahkan hasil dengan khotamnya para santri baik putra maupun putri. Selanjutnya saya sebenarnya tidak perlu bermau'idhah karena 2 pembicara sebelumnya Gus Safa itu mau'idhahnya saya catat udah banyak sekali itu. Pak Imam Mujahid sedikit tapi jelek. Itu kalau jenengan amalkan, wah itu sudah luar biasa sekali. Tapi demi menggugurkan kewajiban karena sudah tertulis di flyer Mau'idhah Hasanah Ustadz Agus Sunurio MSI, ya saya pura-puranya ngisi pengajian. Para asatid dan segenap khotimin khotimat yang saya hormati, saya taklimi, saya akan fokus kepada yang sudah khataman. Untuk yang asatid mungkin tidak perlu mendengarkan apa yang saya sampaikan, termasuk ibu-ibu itu yo lek kira-kira ada manfaatnya ya didengarkan, ndak ya sambil dolanan HP ndak apa-apalah. Nek mbak-mbak itu dolanan HP kualat jejelin ngono ilang iso HP ini. Saya akan mengawali begini. Qala Abu Hamid Al-Ghazali fi Ihya'ihi Madanaput ini. Qala Al-Khalil Ibn Ahmad Ar-rijalu arba'atun. Jadi manusia itu dilihat di level kecerdasannya itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama
Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun fattabi'uh. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun. Orang yang tahu dan dia itu sadar serta tahu bahwa dia itu adalah orang yang tahu, maka ucapannya, perilakunya itu mencerminkan orang yang tahu, orang yang alim. Dia tidak akan melakukan yang haram, dia akan bermulazamah dengan hal-hal yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah. Inilah yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai al-alim. Fattabi'uh. Tugas kita, kewajiban kita adalah mengikuti orang tersebut. Abuya misalkan, beliau yadri, ilmunya luas, wa yadri annahu yadri, dan beliau sadar karena ilmunya luas, maka segala ucapan tindak tanduknya harus mencerminkan ucapan dan tindak tanduk orang yang berilmu. Saya, jenengan semua belum makomnya ini. Yang kedua, ini bisa untuk quote, ya, dicatat saja nanti. Ya, ben mantan keren anak Arab sidik. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Mantan angel ini bahasanya. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahuwa naimun fa'ayqizu. Orang ini tahu, banyak ilmunya, khatam imriti, khatam alfiyah, hafal Quran 30 juz. Wala yadri annahu yadri, tapi dia tidak sadar bahwa dia itu banyak ilmunya, sehingga perilaku ucapannya itu kadang-kadang mencerminkan ucapan dan perilaku orang yang tidak berilmu. Ini disebut Al-Ghazali diumpamakan sebagai an-naim. Tugas kita apa? Ya mengingatkan beliau. Mas, kowe kan wis khatam alfiyah, mosok macam abadi be ora bayeng misale. Kudune lek wis khatam alfiyah itu ndak hanya mabadi. Majmu' muhadzab itu sudah kangen ingin dibunyikan. Ya. Karena kemarin saya nguji alfiyah. Gimana Gus Sofi itu baca kitabnya gimana kemarin? Nah, itu mungkin bagian dari naim ini. Bisa jadi nanti kalau kita runut dengan yang sebelumnya, proses mengajinya. Ada kalau listrik itu yang konslet sedikit-sedikit. Ilmunya bisa saja berhenti di mulut, ilmunya bisa saja berhenti di nalar, tapi tidak masuk sampai ke hati, tidak menjadi malakah. Ini orang yang kedua. Yang ketiga, orang yang kedua saja mungkin kita belum lah, ya, karena kita harus mengklaim diri sebagai orang yang ngerti. Ini agak berat. Mungkin kita yang ketiga ini, ya, mungkin kita orang yang ketiga. Ini pun masih mungkin. Siapa orang ketiga? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa mustarsyidun fa'arsyidu. Orang yang tidak tahu, orang bodoh lah kasarnya, tapi dia sadar bahwa dia itu tidak tahu, dia sadar bahwa dia itu bodoh, maka kemudian mau mondok di Atohiriyah misalkan. Ini disebut mustarsyid. Orang ini butuh bimbingan, maka tugas Gus Ovi dan lain sebagainya itu membimbing orang-orang ini. Kalau kita tidak termasuk orang yang ini, jangan-jangan kita termasuk orang yang keempat. Ini jelek-jeleknya orang. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri.
Orang yang tidak tahu, orang bodoh, tapi dia tidak sadar bahwa dia itu bodoh. Dia tidak mau belajar, tidak mau sekolah, tidak mau ngaji. Di pondok turu tok, dolanan HP tok. Fahuwa jahilun. Ada versi fatruku, ada versi farfadu. Orang yang kayak gini aja dikancani, ditinggal saja. Wis ngilmune pas-pasan, ndak sadar kalau ngilmunya pas-pasan, tidak mau belajar. Nah, ini saya sampaikan pertama karena acaranya khotaman. Jadi kita bisa mengukur diri kita berada pada jenjang kecerdasan dari 4 tadi. Itu di level mana? Kalau alim saya pastikan kita termasuk saya itu berat di level itu. Karena definisi alim nanti yang membuktikan bahwa kita belum masuk level itu. Alim itu yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama alim sadar, yang kedua alim khilaf. Alim tapi khilaf. Mungkin kita masuk yang ketiga, apa benar? Kita coba lihat di pesantren kita itu ngapain selama di pondok. Para khotimin dan khotimat, apa yang disampaikan Al-Ghazali tadi, mari kita coba sandingkan dengan materi ajar di pesantren kita yang itu populer, itu sangat terkenal, tapi karena cara membaca kita yang masih pakai cara-cara zaman dulu sekali, kadang-kadang itu tidak membekas. Ala la tanalul ilma illa bisittah sa'umbi ka'an majmu'iha bi bayanin zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhin wa tuli zamanin. Kalau ada santri kok bebel, santri kok ngaji tidak bisa-bisa, ya ini karena ngaji alalanya itu hanya berhenti di mulut, belum sampai menjadi malakah, belum sampai menjadi, ini bahasa kampusnya itu filosofi hidup sebagai santri. Salah satu syarat ilmu itu bisa futuh, syarat yang sifatnya syar'i, 6 ini harus kita tempuh. Zuka itu kalau saya bicara kecerdasan itu berat, wis tak gawe gampang. Ndak ada lah santri atau hiriah yang kategorinya idiot. Siji tambah siji ngerti kabeh, duit 1.000, 50.000 bisa bedakna. Wis saya sebut zuka. Artinya apa? Anda sudah punya modal sebenarnya untuk berhasil menjadi seorang ilmuwan di bidang yang diajarkan di Madin At-Tahiriyah. Modal awal sudah punya. Modal ini modal personal, bukan modal sosial, bukan modal kapital. Kecerdasan normal. Saya tidak perlu bahasa kecerdasan yang repot-repot. Yang kedua, khirs. Nah, khirs ini yang saya tidak yakin semua santri itu memiliki. Karena khirs itu bergantung juga pada motif niat Anda mondok di At-Tahiriyah. Tidak perlu saya survei. Santri kalau mondok masih di sekitaran UIN, motif utamanya mondok rata-rata apa? Tidak lulus BTA PPI. Jangan keras-keras, direkam ya ini ya. Itu. Nah, motif itu diakui atau tidak, itu nanti akan berdampak pada munculnya khirs atau tidak. Kalau saya pakai teorinya Leonardo da Vinci, ada 7 syarat. Leonardo da Vinci diakui atau tidak, itu nyambung dengan teori khirsun ini. Salah satu syarat orang itu bisa cerdas,
itu ada yang disebut dengan kuriositas, ambisi, semangat yang luar biasa untuk tahu. Khirsun itu ilmuwan barat yang tidak kenal Madin, tidak kenal Jurumiyah, tidak kenal Imriti, bahkan tidak kenal Al-Quran, pun mengakui bahwa khirs, semangat, ambisi itu menjadi faktor penentu orang untuk cerdas. Maka kalau Anda itu semangatnya di pondok itu belum sampai ke level khirs, mari bersama-sama bermuhasabah. Motif masuk ke pondok ini untuk apa? Kalau belum, mumpung belum terlambat, didandani. Nawaitu awaluhu wa akhiruhu. Tapi kalau yang habis khataman Alfiyah boyong bucu, niatnya telat. Ya, khirs. Makanya ada film Curious Josh. Itu film Curious Josh. Sayang gambarnya ketek. Tapi ketek itu disebut cerdas. Kenapa cerdas? Karena punya curiosity, punya khirs yang luar biasa. Apa-apa dimek, apa-apa penasaran. Diajari mubtada rofa, tanya sama ustaznya, deneng rofa kok nggak nasab? Diajari kana wa akhwatuha tarfaul isma wa tansibul khabar. Penasaran, harus muncul rasa penasaran itu. Kalau Anda tidak terbiasa merangsang rasa penasaran, maka semangat untuk sampai level khirs itu agak sulit. Sehingga satu kunci untuk futuh secara syar'i itu Anda tidak dapat. Yang ketiga, istibar. Saya juga tidak tahu istibar, menguji kesabaran santri ini. Ya memang harus diakui, santri sekarang dengan santri dulu itu kalau bicara kesabaran, Pak Yai Imam Mujahid bisa memberi mau'izah, Gus Sa'dun bisa memberi mau'izah, Gus Sofi santri sekarang, ya yang tua-tua lah, Pak Rohmat bicara kesabaran. Santri sekarang itu kan kalau mau makan tinggal ke kantin wassalam, datanglah itu makanan, pergi ke pecel lele pinggir jalan sana, pulang bawa kresek. Santri dulu tidak, untuk makan saja kita dilatih sabar, cari kayu bakar, dan tidak ada. Makanya santri-santri dulu sekarang minyak goreng langka, damai. Wong dulu masa nggak pernah pakai minyak, cukup air putih, micin plastik, gurih. Lalu santri-santri dulu begitu, gendok istilahnya. Ya, luar biasa, nggak punya sayuran, kreatif, lalaran, mengisor wit gedange wong, Bali, manggul jantung, Bismillah, niat ingsun ngopek jantunge wong, nggih modal lalaran, Bali gawa sekaruk. Jadi untuk makan saja kita dilatih sabar. Untuk berkomunikasi dengan orang tua jaluk kiriman, Masya Allah. Saya tahun 2000 itu kuliah di Jogja, itu membayangkan saya kalau minta duit ke orang tua itu pakai surat biasa, nulis puisi ke orang tua, paham ora paham terserah, saya tulisi puisi orang tua saya itu 2-3 halaman, intinya jaluk duit lewat pos. Dari Jogja ke Lampung itu pos dulu itu paling cepat seminggu sampai 10 hari sampai. Bapak saya nggak pinter buat puisi, saya buat 2 halaman, bapak saya membalasnya 2 baris. 10 hari sampai Lampung. 10 hari kemudian balasan orang tua saya itu balik ke Jogja, saya terima. 2 baris itu kesimpulannya, bapak durung duit sabar. Untuk mendengarkan kalimat menyakitkan itu saja saya harus bersabar 20 hari.
ngerti duit harus nunggu 20 hari. Loh, sekarang kan tidak. Nah, mungkin hidup serba instans inilah yang kemudian membuat daya juang para santri, kesabaran para santri minim medan untuk latihannya. Ya, tapi mendinglah di At-Tahiriyah agak dibatasi. Ya, walaupun malam hari ini kayaknya bebas banget, cepret ada itu. Anda nikmati saja malam hari ini. Ya, wastibaru wabul ghatin cirbasuki mawa beya. Ya, nek Anda pingin pinter ya modal. Tetapi ini sebenarnya tidak berlaku di At-Tahiriyah. At-Tahiriyah kitabnya murah-murah, syariah lebih murah-murah, saking murahnya. Saya membayarkan SPP anak saya sampai lupa terus. Sudah masalahnya tadi lali saya nunggak berapa bulan. Artinya ya mungkin karena murah kita itu tidak bisa merasakan rekasa yang luar biasa, apalagi jenengan itu mondok itu murni full dibiayai orang tua. Berbeda dengan santri-santri tua dulu. Dengan uang yang pas-pasan mereka harus berjuang dan lain sebagainya agar syarat administrasi di pesantren terpenuhi. Jadi antara bulghah dan istibar itu saling terkait pada era. Nah, yang selanjutnya ini yang paling penting, wa irsyadi ustadz. Ini terkait dengan persoalan sanad. Beruntung Anda belajar ilmu agama di pesantren yang jelas mata rantai sanadnya. Sekarang banyak orang-orang yang mengaku alim mendadak jadi ustadz, tapi ilmunya tidak bersanad. Ilmu konon yang tidak bersanad itu ilmunya jin. Apa tidak bisa kita otodidak? Saya akan mengatakan bisa. Apa tidak bisa kita belajar sendiri? Bisa. Tapi bersyarat. Kalau Anda masih khatam jurmiyah, coba-coba otodidak, wassalam. Kalau Anda baru belajar fikihnya, Mabadiyah Waliyah Durarul Bahiyah, kok mau otodidak belajar fikih, wassalam. Autodidak itu diperbolehkan ketika keilmuan alat kita itu sudah dianggap matang. Apa contohnya? Kalau kita mau baca kitab kuning, minimal nahwu, sorof, dan gramatika bahasa Arab yang terkait kita sudah matang. Sehingga membaca teks Arab kemungkinan terjadi kesalahan kecil. Kalau kita mau belajar fikih matang, mau otodidak, usul fikihnya yang matang. Bagaimana mungkin kita lihat sekarang di media-media sosial itu ustazah banyak sekali yang tidak jelas belajar usul fikih di mana, tidak jelas belajar ngaji kitab fikih di mana. Tetapi ditanya satu persoalan, pertanyaannya belum selesai, jawabannya sudah diberikan. Akhir zaman. Kalau kita menilai pada ulama-ulama dahulu, Imam Malik misalkan, itu kalau ditanya satu persoalan, itu butuh waktu 2-3 hari, bahkan konon ada yang sampai 6 bulan baru dijawab. Karena saking hati-hatinya, saking seriusnya beliau bermutolaah. Lah kok Ustadz penceramah di tahun 2020, 2021, 2022 ada pertanyaan belum rampung soalnya, jawabannya sudah diberikan. Seberapa hebat Ustadz ini dibanding dengan Imam Malik bin Anas. Kalau kita mau mengkaji hadis autodidak, kita harus paham dulu, sudah punya bekal keilmuan bersanad ulumul hadis. Kalau kita mau mengkaji ayat-ayat Al-Quran secara autodidak, bekal kita keilmuan tentang ulumul tafsir itu harus matang terlebih dahulu.
Jangan berani-berani belajar secara autodidak tanpa irsyad dari seorang guru, tanpa sanad yang jelas, kalau keilmuan alat kita belum matang. Apalagi santri atau hiriyah. Watuli zamanin. Tuli zamanin zaman saya mondok lansing suwi mangsani. Tahun 1997 saya ditegur sama kiai saya yang lain karena kiai saya banyak. Tuli zaman itu jangan dimaknai dengan sing suwi mangsani. Secara letterleh. Kenapa? Karena lama dan sebentar itu relatif. Lama dan sebentar itu relatif. Saya tadi nunggu munggah. Itu lama banget. Bisa jadi nanti saya ceramah lama banget, tapi menurut saya sebentar banget. Kenapa? Karena lama itu sangat terkait dengan rasa. Lama itu terkait dengan situasi. Maka kata kiai saya yang satu ini, saya diminta untuk memaknai tuli zamanin itu adalah memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Mondok 10 tahun di sini tura turu madang tok. Dengan mondok 2 tahun yang serius, malam mutolaah plus tahajud dan lain sebagainya, bisa jadi yang hasil yang 2 tahun. Maka kalau 6 kunci ini sudah bisa kita pegang, alasan untuk tidak futuh bisa jadi karena sebab yang berikutnya. Anil mar'i la tas'al was'al an qorini. Wa innal qorina bil muqarini yaqtabi. Banyak santri yang berpotensi cerdas, banyak santri yang berpotensi pintar, tapi dia gagal cerdas, gagal pintar karena salah bergaul. Ini penting. Ada salah satu mahfuzat, kalau tidak salah ini diambil dari pernyataan Umar bin Khattab, bi ashiratikal kirami tu'addu minhum. Sebab bergaulmu dengan orang-orang mulia, maka engkau akan bisa dimasukkan dalam kelompok orang itu. Karena pergaulanmu dengan kawan-kawan santri sing pinter, kamu bisa ketularan menjadi pinter meskipun kamu awalnya tidak pintar. Sebab pergaulanmu dengan santri-santri yang malesan, kamu bisa menjadi santri yang males meskipun pada mulanya kamu adalah santri yang rajin dan berpotensi untuk cerdas. Jadi 6 syarat itu sudah terpenuhi, tapi salah pergaulan bisa jadi. Ya. 2 hal ini saya kira kalau kita rangkaikan dengan pernyataan Imam Al-Ghazali tadi, itu sudah cukup menjadi modal para khotimin, para khotimat yang malam hari ini bersukacita karena beban selama di pondok. Sebagian santri ngaji itu dianggap beban, Gus. Itu saya tahu persis, nggak perlu saya teliti. Ya. Itu bisa berkurang dengan khataman. Nah, model tadi yang saya sampaikan itu insya Allah akan sangat membantu Anda nanti ketika Anda sudah meninggalkan pesantren. Saya perlu sampaikan bahwa pesantren ini adalah alam di mana Anda bermimpi. Alam di mana Anda terjaga itu adalah saat Anda nanti pamit sowan ke Abuya, Bunyai, kondur ke rumah masing-masing. Apakah bermanfaat? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki dan seterusnya itu. Apakah bermanfaat? Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira wal halqihi walittuqa dan seterusnya itu. Apakah bermanfaat? Al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i
ja'ali maknan dan seterusnya itu. Al-muta'addi afdal minal qasir. Sesuatu itu kalau punya dampak luas terhadap orang lain jauh lebih utama daripada dia itu berdampak untuk dirinya sendiri. Kalau ngaji jurumnya guru gawake dewek tok setahun lali Anda, saya yakin. Bahkan saya kalau tidak ngajar di At-Tahiriyah, apa masih bisa al-kalamu tawi kalam? Bisa jadi. Saya akan lupa dengan hal itu semua. Ditambah dengan tantangan di luar sana yang luar biasa saat ini. Saya tidak tahu mbak-mbaknya yang tadi itu besok dapat suami seperti apa. Nek sugih alumni pondok jos maca kitab dosen main hafal Quran main betul. Tapi kan nggak tahu dia ini ping 50 tahu takdir. Ya minimal wis amin. Nggak tahu kita mau dapat suami seperti apa. Ini saya agak serius ke santri putri. Ya. Lah iya wong saya dapatnya juga santri putri sini. Nah, ini serius. Kadang santri putri itu dihadapkan dengan persoalan sosial yang sampai saat ini belum bisa berubah. Anda ngilmune sundul langit di sini, alfiah hafal bolak-balik membaca kitab gundul dridil kayak sepur banter, dapat suami dilalah ragilem ngaji, ora teyeng ngaji, jarang sembahyang, gaweane nongkrong nang pinggir jembatan, naudzubillah. Biasanya si perempuan ini agak susah untuk berdaya. Ini yang harus dipahami. Makanya tadi yang sudah khataman alfiyah santri putri itu, Anda harus tentukan target. Aja murahan. Ana sing lamar hafal pirang bait. Gaji piro? Quran pirang ratus ayat. Pirang surat Al-Baqarah apal ndak? Sudah harus buat skema seperti itu. Jangan asal-asalan. Wong sing rajin nang pondok bola-bali subuh jam 10 biake. Apalagi nanti setelah tidak di pondok. Ya ini saya cerita saya dulu jangan. Kalau ada yang tersinggung ya mungkin niru saya. Nah, saya punya banyak sekali kawan-kawan dulu di pesantren. Kadang-kadang saya harus melas, dapat suami, cari hidup susah. Akhirnya dulu masih rame SDSB, sejenis togel. Si suami mengadukan peruntungan nasibnya beli SDSB. Istrinya khotimat dari kitab. Karena kawan, kita ambil ibar dari situ. Si istri tidak berani menasehati suami. Dia tahu persis bahwa pasang SDSB itu hukumnya haram. Nah ini penting. Itu baru satu tantangan persoalan kehidupan rumah tangga pasca mondok. Belum tantangan yang lebih dahsyat lagi, persoalan ideologi. Lulus, kampus tidak menyediakan lapangan pekerjaan, pesantren tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Anda diiming-imingi misalkan ada lembaga pendidikan yang secara akidah berbeda dengan kita, kemudian menawarkan gaji yang besar, bisa jadi Anda akan tergoda ke sana. Ini juga penting. Makanya tadi perlu digarisbawahi, kalau Anda nanti mau ngelamar pekerjaan, sing mandan aneh-aneh kerjaannya, sowan ke Abuya dulu. Kalau Abuya meridhoi, lanjut. Kalau ndak, mending nandur bayem, angon bebek, ngarit suket lupakan wedhus. Ya, saya masih ingat betul dulu ketika alumni At-Tahiriyah yang kebetulan jadi istri saya itu mau mendaftar guru di salah satu sekolahan yang
Saya tahu sebenarnya mau saya larang. Tapi saya punya prinsip tidak akan pernah merenggut kebebasan istri saya. Tapi saya punya akal, melarang dengan halus. Saya ajak sowan ke Abuya, mesti kudomene Abuya. Saya ajak sowan ke Abuya, Abuya luar biasa. Apa bojomu serat kaya yang makan kok? Alhamdulillah. Baru kali ini saya melihat istri saya dimarah, saya alhamdulillah. Pulang saya senyum, deneng senyum ya. Ya maksud saya tadinya mau melarang tapi kena. Saya kemakan prinsip saya sendiri, tidak melarang-larang istri. Tapi saya pinjem Abuya untuk melarang istri saya. Dan itu aman bagi saya. Ya. Loh, gajinya besar. Apalagi, ini penting, santri tahfidz yang mau mengajar tahfidz dimanapun, soal dulu ke Abuya. Istri saya dulu karena mau mengajar hafal Quran, sanadnya jelas, saya minta ridho pada guru Abuya. Tapi ketika ngajar di sekolahan yang kedua, saya punya prinsip, kikan ilmunya sanadnya jelas. Ngajar PAI apa ada sanadnya? Bukan, tidak ada PAI itu tidak ada sanadnya. Sanadnya fakultas tarbiyah. Dekane ganti-ganti. Wes nggak perlu izin, bismillah saya bilang itu, ngajar saja. Nggak perlu izin. Tapi ketika hafal Al-Quran ngajarnya, saya wajibkan istri saya untuk sowan Abuya, minta ridho ke kiai. Lu saya yang dikenal liberal, sing pikirane nakal saja wedi kualat. Landa yang sok-sok alim kok ora wedi kualat iki piye gitu loh. Dalam hal tertentu boleh saya liberal, tapi dalam hal tertentu saya sangat tradisional, mungkin kolot. Dek, pakai dal. Kolot sekali. Dan itu tidak hanya satu, banyak sekali tantangannya. Pekerjaan diiming-iming oleh sekarang lembaga-lembaga yang afiliasinya tidak ke Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu banyak sekali, mereka merekrut orang tahfidz itu banyak yang jadi incaran. Makanya nuwun sewu, Anda itu beruntung mondok Madin, mondok tahfidz di Athohiriyah. Tidak masuk label. Sekarang kan pesantren-pesantren tahfidz, lembaga-lembaga tahfidz, rumah tahfidz konon beberapa sedang dicurigai. Kenapa? Lu karena sanad mereka tidak jelas. Santri tahfidz Athohiriyah suaranya apik, itu bisa jadi incaran. Mereka yang non Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah punya masjid, golek imam angel, siki sekali ngimami 500.000, lumayan mas. Awal-awalnya ngimami, lama-lama ikut kajian dan seterusnya. Ini tantangan bagi jenengan semua. Belum lagi nanti jenengan kalau sudah bergelar santri ngimami, itu mau tidak mau itu jadi pusat pertanyaan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat yang bertanya tidak melihat siapa yang ditanya. Pertanyaannya aneh-aneh. Kadang angel, kadang sulit, kadang nggak masuk akal, kadang nggak pakai akal. Pertanyaannya begitu. Santri Athohiriyah nyekel musola, jamaahnya kan banyak. Anda akan dicap sebagai al-alim, al-alamah di wilayah itu. Mau ke Abuya kejauhan, sudah adanya Anda. Nah ini yang perlu hati-hati. Jangan dibiasakan menjawab satu persoalan kaitannya agama. Kalau Anda tidak tahu, Anda paksakan untuk menjawab. Lebih baik mengaku belum tahu daripada memaksa menjawab tapi jawabannya ngawur. Ini banyak yang terjadi. Itu tantangan ya, yang nanti bisa jadi Anda hadapi. Ya, jenengan misalkan tinggal di perumahan, suatu saat ketemu dengan komunitas yang non NU, ya, habis itu wiridan, salaman, dikritik sama orang, ditanya, Anda harus jawab dong dengan jawaban santri yang ilmiah, yang berdasarkan marojik yang kuat. Ya. Tidak ada yang menjamin santri-santri Athohiriyah besok hidupnya tidak di perumahan. Di perumahan itu orangnya aneh-aneh, macam-macam.
Anda ketemu bisa jadi dengan mayoritas Muhammadiyah. Anda bisa hidup nanti dengan mayoritas Al-Irsyad. Bisa jadi nanti dengan mayoritas LDII. Saya sampingnya malah masjid LDII persis. Alhamdulillah belum pernah ditanya, selamat. Seumur-umur belum pernah ditanya sama orang LDII. Wah kalau ditanya wasik. Ya. Saya pernah tinggal di perumahan. Ya, diajak kajian sama jamaah tabligh. Ba'da maghrib. Bapak dimohon ba'da maghrib nanti ikut kajian ya Pak. Ini tentang muqaddimah puasa. Nanti kita akan diajari niat puasa yang benar. Kira ngerti sih diajak apa ya? Ini pelecehan betul. Ya saya tidak habis pikir. Akhirnya yang undang 3 orang waktu itu kebetulan saya ajak mampir ke rumah untuk sekedar makan. Tapi alhamdulillah rumah saya tuh selalu di tengah itu saya pasang rak buku. Biasanya kitab-kitab gede itu tak pasang di depan. Nah, masnya yang undang saya nanya, Ustaz, Al-Qur'annya banyak? Waduh, saya kok diajak pengajian dengan orang yang menganggap al-fiqhul islami wa adillatuhu Al-Qur'an. Ayo wassalam ya bilang. Bisa jelaskan, ini bukan Al-Qur'an, bla 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 dan seterusnya. Itu nanti bisa saja Anda hadapi. Banyak alumni, mungkin punya gus-gus yang lain paham, yang tinggal di daerah komplek perumahan itu juga banyak. Yang Anda nggak akan tahu besok. Bisa jadi Anda bagian dari itu. Ya. Oleh karenanya, sebagai penutup, saya kok punya mimpi gitu, bahwa pesantren At-Thahiriyah ini pesantren yang tidak masuk kategori besar. Ya. Tetapi saya punya mimpi. Bagaimana pesantren yang kecil ini mampu melahirkan alumni-alumni yang berkualitas besar. Boleh kita itu produk lokal. Tetapi kalau bisa kualitasnya interlokal. Internasional kadon ya interlokal. Loh itu tidak menutup kemungkinan. Anda cobalah bermimpi nun sewu seperti Gus Bahak saja. Gus Bahak kan produk lokal, tapi kualitasnya luar biasa. Ya, saya bahkan, ini saya agak nyombong. Tidak apa-apa lah, nyombong sedikit. Saya itu tidak pernah mondok di Jawa sama sekali. Belas tidak pernah mondok di Jawa. Saya hanya mondok di satu pesantren, pondok pesantren Riyadhatul Thalibin, semboyannya Inna Sorfa Ummul Ulum wa Nahwa Abuha, masih ingat betul, di satu pondok itu, salaf itu, ya, kiai saya almarhum al-Maghfurlah, Om Yaji Abdul Wahab, di situ dok. Yang menarik, saya bisa sombong sama kawan-kawan. Kalau santri pada umumnya dari Sumatera ke Jawa itu mondok. Tapi mungkin saya yang sedikit santri dari Sumatera ke Jawa ngajar santri. Ini kan luar biasa. Luar biasa ya Gus. Nah, jempolnya loro loh Gus apa itu. Ini saya sampaikan untuk cobalah memotivasi Anda karena nuwun sewu. Ada beberapa produk At-Thahiriyah, misalkan Dr. Makosidi ini. Ya, mau tidak mau beliau pernah mondok di mana, tapi pergulatan intelektualnya yang intens, salah satunya di At-Thahiriyah. Ya orang ngisi-ngisi banget. Saya cangking ke lembaga Basul Masail, ya alhamdulillah. Tayang nyekel mik, kendel maca kitab. Nah saya mimpi muncul, Kang Sule jangan hanya satu, Kang Ari jangan hanya satu, Kang sing top lain. Itu coba ada generasi baru. Wong nun sewu sekarang itu kan orang bodoh itu tidak boleh, orang pinter tidak boleh dekam di rumah. Orang pinter itu saatnya sekarang mendeklar diri bahwa dia itu pinter. Wong pinter lek orang aku pinter, nggak dianggap pinter. Akhirnya orang yang butuh kepintaran orang pinter nanya sama orang yang tidak pinter. Saya suruh ngulang nggak bisa kalimatnya. Itu yang terjadi. Dawuh Gusmus ulama-ulama sepuh sekarang begitu.
Anda yang punya bekal pengetahuan mumpuni, jangan diam di rumah. Bila perlu Anda tegaskan bahwa saya sudah punya syahadah alfiyah, saya sudah punya syahadah Fathul Mu'in, saya sudah punya syahadah Fathul Qorib. Harus begitu. Ya. Nah kalau enggak, nanti masyarakat awam akan bertanya kepada orang-orang yang belum punya syahadah. Nah mimpi saya, kalau At-Tahiriyah itu bisa melahirkan 15 Kang Sumi, saya kalau yang perempuan itu enggak patio kenal. Saya susah mencari ibroh. Kenalnya cuma Umi Baroroh. Ya mungkin Kang Sule, Kang Ari, itu kan bisa nggacoan. Ya, nggaco. Cara jangkrik niku gandang. Mau ini krik 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 banter. Nah kalau muncul 10 seperti itu, bisa jadi 10-15 tahun yang akan datang leler wassalam. Sementara ini kan kiblat intelektual santri itu ya masih dileler. Nah, dengan modal ada Gus Ovi, ada Gus Safa, ada Ustadz Hasanuddin, ya, yang luar biasa ini kok nggak menutup kemungkinan 2-3 tahun yang akan datang mudah-mudahan mimpi saya bisa terwujud. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mau'idhah titik, tidak pakai hasanah, karena bisa hasanah bisa sayyi'ah. Monggo kalau kira-kira ada manfaatnya ya direnungkan, dicermati, yang bisa diamalkan ya diamalkan, yang tidak bisa ya ditinggalkan. Kalau tidak salah tadi plus doa, saya tidak akan mengakhiri dengan doa karena tadi doa dari Pak Imam saya yakin lebih mustajabah daripada doa saya. Ya saya akan tutup dengan Fatihah saja. Ya karena Fatihah ini konon kata kiai saya ini ampuh sekali sebenarnya. Jangan meremehkan Al-Fatihah. Makanya tadi Gus Safa juga memauidhoi kita untuk sering-sering baca Fatihah sesuai niat masing-masing. Ya, saya tambahi kalau santri ya pingin oleh bojo sugih, pinter, ngincer wong, kirimi Fatihah terus. Ya, kirimi Fatihah terus. Ora mempan Baqarah, tambahi. Ora mempan maning Maidah. Gagal, minimal kan sudah baca Quran. Nah, begitu. Maksudnya gitu ya, Gus ya. Tadi kalaupun enggak kabul, minimal harus baca Fatihah bolak-balik, insyaallah dapat pahala. Ala hadziniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.